semangat pagi semuanya. Pada video part 4 ini kita akan membahas posisi garis pada koordinat kartesius. Nah, coba kalian lihat gambar yang ada di sini. Ada 4 garis ya. Di koordinat kartesiusnya ada garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, garis ini sendiri disimbolkan dengan huruf kecil ya. Nah, coba kalau kita bandingkan keempat garis ini dengan sumbu X. Kira-kira posisinya seperti apa ya? Ya, benar. Posisinya keempat garis ini dia sejajar dengan sumbu X. Maka yang pertama adalah garis yang sejajar ya dengan sumbu X. Nah, jika garis tersebut sejajar dengan sumbu X, maka dia otomatis akan tegak lurus dengan sumbu Y. Ya. Tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, jadi kalau dia sejajar dengan sumbu X, maka dia tegak lurus dengan sumbu Y garis tersebut. Nah, coba kita mengidentifikasi dulu ya dari garis pertama. Kita lihat garis L1. Ya. L1 kita lihat, coba kalian lihat L1 itu memotong sumbu Y di mana ya? Nah, garis L1 memotong sumbu Y di titik 0,5 ya. Nah, sudah kita dapat untuk garis L1 dia memotong sumbu Y di titik 0,5. Lalu kita lihat lagi L1 ini apakah garis yang sejajar sumbu X akan memotong sumbu X? Jawabannya tidak ya. Jadi di sini bisa kita tulis juga tidak memotong sumbu X. Nah, itu kita bisa lihat ciri-cirinya kalau garis itu dia sejajar dengan sumbu X. Ya, dia memotong sumbu Y di satu titik, lalu dia tidak memotong sumbu X. Nah, ada juga garis yang lain ya. Nah, untuk L1, L2, untuk L2, L3, dan L4 kalian bisa coba sendiri ya. Mirip dengan L1 untuk identifikasinya. Nah, sekarang ada juga garis yang bukan hanya sejajar dia, tapi dia juga berimpit ya. Nah, misalkan dibuat satu garis lagi L5 misalkan di sini. Nah, itu ya. Nah, misalkan ada garis seperti ini. Nah, kita sebut L5 misalkan. Nah, L5 ini apakah dia sejajar dengan sumbu X? Jawabannya iya, dia sejajar. Tapi dia tidak hanya sejajar saja, tapi dia juga berimpit. Ya. Maka kita bisa identifikasi untuk L5 memotong sumbu Y di titik berapa? Ya 0,0 ya. Nah, dia berimpit dengan sumbu X. Dia juga sejajar juga ya dengan sumbu X. Oke, di sini tadi kita lupa nulis juga dia tidak memotong sumbu X dan sejajar sumbu X untuk garis L1.
Nah, jadi ada juga garis yang berimpit ya, namanya berimpit. Berarti garis tersebut ya terletak pada satu garis ya. Dua garis tersebut dikatakan berimpit. Misalkan ada dua garis dia berimpit itu karena mereka terletak pada satu garis. Nah, kalau ini kan L5-nya terletak pada sumbu X ya, maka dia berimpit pada sumbu X. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke posisi garis yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke posisi garis yang kedua. Coba dilihat di sini ada 4 garis M1, M2, M3, dan M4. Coba kita lihat posisi garis tersebut, kita bandingkan dengan sumbu Y. Posisinya seperti apa ya? Nah, ya jadi posisinya adalah sejajar dengan sumbu Y. Jadi yang kedua, garis yang sejajar sumbu Y. Nah, kalau dia sejajar sumbu Y, maka posisinya terhadap sumbu X dia tegak lurus. Ya. Jadi dia tegak lurus sumbu X ya. Jadi kalau garis itu sejajar dengan sumbu Y, maka dia tegak lurus dengan sumbu X. Seperti itu. Coba kita lihat, kita coba mengidentifikasi ya. Misalkan garis M1. Garis M1 dia memotong sumbu X di titik berapa? Di titik negatif 5,0 ya. Nah, lalu apakah garis yang sejajar sumbu Y itu akan memotong sumbu Y? Ya, jawabannya tidak ya. Tidak memotong sumbu Y. Jadi untuk garis M1 ini tidak memotong sumbu Y. Lalu yang selanjutnya adalah ya sudah pasti tadi M1 ini dia sejajar sumbu Y. Sumbu Y itu ya. Itu jadi garis M1 memotong sumbu X di titik negatif 5,0, lalu tidak memotong sumbu Y dan sejajar dengan sumbu Y. Nah, sama seperti yang posisi yang pertama tadi, ada juga garis yang tidak hanya sejajar, tapi dia juga berimpit ya. Misalkan kita buat lagi satu garis. Nah, seperti ini. Nah, kita buat garis baru di sini. Nah, sebut saja garis M5 ya. Nah, simbolnya harus kita beri dengan huruf kecil ya. Lalu coba kita identifikasi M5. Garis 5 memotong sumbu X di titik 0,0 ya. Titik 0,0. Lalu dia tidak memotong sumbu Y, lalu dia sejajar ya, sejajar sumbu Y, lalu juga ada lagi dan ada tambahannya dan berimpit ya. Berimpit sumbu Y. Nah, jadi itu ada yang sejajar saja, ada juga yang sejajar sekaligus berimpit. Itu
posisi yang kedua ya. Lanjut kita lihat posisi garis yang berikutnya. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Coba kita lihat ya gambar ini. Ada garis N1 dan N2. Pertanyaannya adalah apakah N1 sejajar dengan sumbu X? Jawabannya tidak. Apakah N1 dan N2 sejajar dengan sumbu Y? Jawabannya juga tidak. Nah, maka untuk posisi yang kedua ini adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Dalam artian dia tidak sejajar ya, tidak sejajar sumbu X maupun sumbu Y garisnya. Nah, seperti itu. Lalu apa yang bisa kita lihat ya dari garis yang seperti ini? Coba kita lihat, pertama kita lihat garis N1. Kita coba mengidentifikasi. Garis N1 itu dia memotong sumbu Y di mana ya? Coba kita lihat. Nah, kita lihat garis N1 dulu ya. N1. N1 itu dia memotong sumbu Y di mana ya? Coba kita lihat. Di mana? Ya, kita lihat sumbu Y saja, dia memotong di sini ya. Nah, di sini dipotongnya di koordinat 0,2. Maka dia memotong sumbu Y di 0,2. Kalau N1 memotong sumbu X di mana ya? Coba kita lihat. Di sini ya. Nah, di 0,1. Oke. Nah, memotong sumbu X di mana ya? Di 1,0. Nah, di 1,0. Oke. Kalau garis N2 bagaimana? Kita lihat untuk N2 dia memotong sumbu Y di mana? Di titik mana? N2 di titik yang sama ya, di titik 0,2 kalau di sumbu Y. Kalau di sumbu X di sini ya. Nah, di negatif 1,0. Negatif 1,0. Nah, itu ya posisi garis yang ketiga pada koordinat kartesius. Dia memotong sumbu X dan juga dia memotong sumbu Y. Ya, dalam artian dia tidak sejajar dengan sumbu X, juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, jadi itu ada 3 posisi garis pada koordinat kartesius.